Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kayla Medista dari grup 1. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang The Four Fundamental Orientations for Learning Theories. Hakikat belajar. A. Definisi belajar. Belajar merupakan aktivitas mental untuk memperoleh perubahan tingkah laku positif melalui latihan atau pengalaman dan menyangkut aspek kepribadian. Belajar menjadi suatu hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, belajar dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetapi masih saja ada orang yang menyalah-artikan belajar sebagai suatu kegiatan yang bersifat umum. Semisal anak yang disuruh ibunya untuk belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa belajar memiliki tujuan untuk membentuk pribadi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tentu akan muncul banyak pertanyaan bila kita tidak memahami makna belajar secara mendalam. Pada dasarnya, belajar memiliki makna yang sangat spesifik. Belajar menurut beberapa ahli yaitu Daryanto tahun 2009 mengemukakan bahwa belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nomor 2 ada M. Ngalim Purwanto tahun 2014. Belajar merupakan suatu perubahan yang bersifat internal dan relatif mantap dalam tingkah laku melalui latihan atau pengalaman yang menyangkut aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis. Nomor 3 ada Wina Putra dan kawan-kawan tahun 2007. Belajar adalah perubahan perilaku pada individu sebagai sebuah dari pengalaman atau interaksi fisik yang mana akan menghasilkan perubahan yang bersifat relatif menetap. Belajar adalah proses aktivitas mental yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang bersifat positif dan menetap relatif lama melalui latihan atau pengalaman. Belajar menghasilkan perubahan dalam diri setiap individu, dan perubahan tersebut mempunyai nilai positif bagi dirinya. Sesuatu dikatakan sebagai belajar ketika memenuhi kriteria berikut. A. Terjadi perubahan dalam kondisi sadar. Individu yang mengalami proses belajar tentunya menyadari bahwa dirinya mengalami suatu perubahan sebagai akibat dari proses belajar, dan perubahan tersebut bisa terlihat dari tergantung apa yang dipelajarinya. B. Perubahan tersebut relatif menetap dan bertahan lama. Hasil belajar pada seseorang biasanya relatif bertahan lama dan menetap. Kondisi tersebut terjadi karena adanya proses penyimpanan informasi di dalam otak, dan bila belajar tersebut diulang berkali-kali, maka informasi tersebut akan semakin kuat dan tidak mudah untuk terlupakan. B. Unsur-unsur belajar. Berbagai teori belajar mempunyai pandangan tersendiri mengenai unsur-unsur dalam belajar. Cromwell sebagai salah satu aliran behaviorisme dalam Sukma Dinata 2004 dengan sedikit perubahan ada 7 unsur utama dalam proses belajar yang meliputi tujuan, kesiapan, situasi, interpretasi, respon, konsekuensi, dan reaksi terhadap kegagalan. C. Faktor yang mempengaruhi belajar. Pada dasarnya, belajar dipengaruhi oleh 2 faktor penting, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Seperti kita ketahui bersama bahwa faktor internal tentunya ada kaitannya dengan dalam diri, sedangkan yang kaitannya dengan hal luar. Berikut ini akan dijelaskan secara detail mengenai 2 faktor tersebut. A. Faktor internal. Faktor internal yang ada kaitannya dengan diri pribadi orang tersebut selaku orang yang sedang belajar. Faktor internal tersebut menyangkut 3 komponen utama, yaitu jasmania, psikologis, dan faktor kelelahan. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu tersebut. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar terdiri atas faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. D. Jenis-jenis belajar. 1. Belajar berlandaskan behaviorisme. Belajar berdasarkan behaviorisme adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari pengalaman. Alih-alih menekankan proses mental internal, behaviorisme berpendapat bahwa belajar terjadi melalui interaksi antara organisme dan lingkungannya.
2. Belajar berlandaskan kognitivisme dan konstruktivisme. Belajar merupakan proses aktif dengan maksud untuk menyusun makna melalui berbagai interaksi dengan lingkungan untuk membangun hubungan konsep dengan kejadian yang sedang dipelajari. 3. Belajar berdasarkan Robert M. Gagne. Belajar sebagai suatu hal yang mendasar dalam pengajaran tentunya perlu perhatian khusus untuk menciptakan belajar yang baik dan efektif. Di antaranya yaitu dengan menerapkan teori belajar yang cocok sesuai dengan kebutuhan. 4. Belajar berdasarkan pengorganisasian. Dilihat dari cara mengorganisasikan, maka belajar dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu belajar informal, formal, non-formal, yang dikombinasi. Hakikat pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses atas hasil pembelajaran yang mencakup segala aspek kehidupan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pembelajaran atau dalam bahasa Inggris bisa diucapkan dengan learning, merupakan kata yang berasal dari to learn atau belajar. Secara mendasar, kriteria dari pembelajaran meliputi A. Pembelajaran merupakan proses perubahan. Pembelajaran merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan disengaja, yang dimaksud untuk menuju pada adanya suatu kegiatan yang sistematis dalam rangka menciptakan suatu perubahan dalam diri individu menuju ke hal yang lebih baik. B. Perubahan hasil pembelajaran mencakup semua aspek kehidupan. Perubahan tersebut mencakup seluruh aspek sebagai akibat dari pembelajaran. Aspek yang dimaksud mencakup segala hal yang dimiliki oleh seseorang, baik kemampuan, kebiasaan, keahlian yang dimiliki. C. Pembelajaran terjadi karena adanya tujuan. Pembelajaran terlaksana karena adanya suatu kebutuhan pada diri individu dan kebutuhan tersebut harapannya terpenuhi. Pembelajaran tidak akan terlaksana dengan baik apabila pembelajaran tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas dan terarah. B. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran, karena tujuan merupakan sesuatu yang dicari dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan suatu perilaku yang hendak dicapai atau dapat dikerjakan oleh peserta didik pada tingkat dan kondisi tertentu. Tujuan pembelajaran lebih diarahkan kepada taksonomi Bloom dan Krathwohl. Mereka membagi tujuan pembelajaran menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan kognitif, kawasan afektif, dan kawasan psikomotor. C. Hasil pembelajaran. Taksonomi Bloom membagi tujuan pendidikan ke dalam 3 domain, yaitu sebagai berikut. 1. Ada kognitif domain atau ranah kognitif, mencakup perilaku menitik beratkan kepada aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Nomor 2, ada afektif domain atau ranah afeksi, berisi perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Dan yang ketiga, ada psikomotor domain atau ranah psikomotor, berisi perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. D. Kondisi pembelajaran. Pembelajaran yang baik merupakan pembelajaran yang mempunyai tujuan yang jelas dan terarah. Tujuan pembelajaran merujuk kepada pembelajaran yang ideal, maka dari itu, guru perlu mewujudkan kondisi ideal pembelajaran di kelas sehingga tujuan dari pembelajaran akan tercapai dengan baik. Misal mengemukakan pelajar efektif sebagai berikut. Yang pertama adalah perhatian peserta didik yang aktif dan terfokus kepada pembelajaran. Yang kedua adalah berupaya menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Dan ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hasil belajarnya. Keempat, peserta didik diharapkan berani untuk mengungkapkan apa yang belum dipahami kepada guru. Dan yang terakhir, peserta didik berani menyatakan tidak setuju. E. Jenis-jenis pembelajaran. Dilihat dari aspek pembelajaran yang dicapai, dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu 1. Pembelajaran keterampilan, 2. Pembelajaran sikap, 3. Pembelajaran pengetahuan, dan sebagainya. Dilihat dari sifatnya, dibedakan menjadi pembelajaran formal dan pembelajaran informal. Setelah memahami berbagai jenis-jenis pembelajaran,
maka dapat diketahui bahwa jenis-jenis pembelajaran yang ada tergantung dalam penerapannya pengajar akan menggunakan pembelajaran yang seperti apa. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang prinsip belajar, teori-teori dalam belajar dan pembelajaran, dan terakhir perbandingan keempat teori tersebut. Prinsip belajar meliputi beberapa poin, yaitu 1. Konstruktivisme, yaitu belajar adalah proses aktif di mana siswa membangun pemahaman baru berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki. Dalam konteks ini, pengajar berfokus dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi, berinteraksi, dan menerapkan pengetahuan. Yang kedua, yaitu pembelajaran kontekstual, yaitu pembelajaran lebih efektif ketika materi diajarkan dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Ini membantu siswa melihat hubungan antara apa yang dipelajari dengan situasi nyata sehingga meningkatkan motivasi dan pemahaman. Yang ketiga, yaitu perbedaan individual. Setiap siswa memiliki gaya belajar, latar belakang, dan kecepatan belajar yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan strategi pembelajaran yang beragam dan adaptif untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Motivasi dan partisipasi aktif. Pembelajaran yang efektif melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Motivasi intrinsik seperti minat dan tujuan pribadi seringkali lebih berpengaruh daripada motivasi ekstrinsik. Yang kelima yaitu umpan balik dan penilaian. Umpan balik yang konstruktif dan berkelanjutan penting untuk membantu siswa mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Penilaian berfungsi sebagai alat untuk mengukur kemajuan dan efektivitas belajar. Berikut adalah pembahasan mengenai 4 teori belajar utama, yaitu pertama, kognitivisme. Kognitivisme adalah teori belajar yang menekankan pada proses mental atau kognitif yang terjadi dalam pikiran manusia selama proses pembelajaran. Teori ini berfokus pada cara individu memproses informasi, mengatur pengetahuan, dan pengaplikasian informasi tersebut dalam konteks berbeda. Ciri utama teori ini yaitu pemahaman bahwa belajar adalah proses aktif yang melibatkan perhatian, persepsi, memori, dan pemecahan masalah. Tokoh penting dalam teori ini yaitu 1. Jean Piaget, yang kedua Jerome Bruner, dan yang ketiga Lev Vygotsky. Teori kedua yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu berdasarkan interaksi mereka dengan lingkungan dan pengalaman. Menurut teori ini, pembelajaran adalah proses yang aktif dan subjektif, di mana peserta didik membangun pengetahuannya sendiri daripada sekedar menerima informasi dari luar. Ciri utama pada teori ini yaitu fokus pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pembelajaran yang bersifat eksploratif. Lalu tokoh penting dari teori ini yaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Teori yang ketiga yaitu humanisme. Humanisme adalah teori belajar yang menekankan pentingnya perkembangan diri, potensi manusia, dan kebutuhan emosional dalam proses belajar. Teori ini berfokus pada pembelajaran yang holistik yang melibatkan aspek emosional, sosial, dan intelektual peserta didik. Ciri utama dalam teori ini yaitu pendekatan yang berpusat pada peserta didik dan pentingnya pengalaman subjektif dalam pembelajaran. Tokoh penting dalam teori ini yaitu Abraham Maslow dan Carl Rogers. Teori yang terakhir adalah teori behaviorisme. Adalah teori yang menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi dengan lingkungan dan bahwa perilaku yang diinginkan dapat dibentuk melalui penguatan dan hukuman. Teori ini berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, dan bagaimana lingkungan memengaruhi perilaku tersebut. Ciri utama teori ini yaitu fokus pada pengondisian dan pembentukan perilaku melalui penguatan. Tokoh penting dalam teori ini yaitu John B. Watson, Ivan Pavlov, dan B.F. Skinner. Keempat teori belajar ini menawarkan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi tentang bagaimana proses pembelajaran terjadi. Kognitivisme menekankan pada proses mental, konstruktivisme pada pengalaman dan interaksi, humanisme pada pengembangan diri dan kebutuhan emosional, sementara behaviorisme pada pengaruh lingkungan terhadap perilaku. Pendekatan yang komprehensif dalam pembelajaran seringkali melibatkan elemen dari masing-masing teori ini untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan bermakna.